Baik Pak, membahas mengenai perkembangan terbaru nih Pak terkait Ya. proyek PLTS yang kalau kita lihat sebetulnya PLTS ini memang jauh lebih baik ya Pak. Dan juga kalau dilihat secara biaya mungkin ini lebih kompetitif ya harganya. Anda sendiri melihatnya Pak sampai dengan saat ini perkembangannya seperti apa? Ya. Jadi seperti tadi Mbak sampaikan, memang kita lihat bahwa PLTS ini sekarang jadi tren untuk pengembangan terutama dari energi terbarukan. Nah, ada beberapa regulasi baru yang diterbitkan oleh pemerintah, terutama terkait dengan PLTS atap, di mana saat ini pengembangan PLTS atap itu sudah diberikan kuota oleh PLN, sehingga kita bisa lebih mudah dalam mengimplementasikannya. Nah, yang kedua tadi juga disampaikan terkait TKDN, pemerintah juga sudah memberikan peraturan baru terkait TKDN, di mana akan ada tahapan untuk kita memenuhi kebutuhan persyaratan TKDN tersebut, dan juga ada waktu yang harus kita capai dalam memenuhi kebutuhan TKDN tersebut. Nah, ini mungkin satu perkembangan yang baik, namun juga di satu sisi itu berupa satu tantangan tersendiri juga bagi kami sebagai developer, bagaimana mengimplementasikan aturan-aturan yang baru tersebut. Mungkin itu sebagai awal dari update di market kita. Baik, tapi sejauh ini Pak, tadi Anda kan membahas itu juga menjadi salah satu tantangannya. Tantangan-tantangan lain Pak yang tengah dihadapi terkait dengan perkembangan dari proyek PLTS ini Pak, apa saja Pak sampai dengan saat ini? Jadi memang di lain pihak tadi yang kita sampaikan bahwa aturan-aturan ini juga karena baru, implementasinya juga masih belum kita ketahui apakah akan berjalan baik atau tidak. Nah, itu satu hal. Nah, kemudian yang kita juga cukup khawatir adalah masalah waktu, bahwa khususnya tadi aturan kuota itu hanya ada 2 kali setahun. Nah, ini juga akan kami lihat bagaimana implementasinya, dan juga bagaimana juga nanti apabila terlambat, apabila tidak jadi, itu kayak seperti apa. Nah, yang kedua terkait dengan TKDN. Nah, TKDN ini kami lihat bahwa ada waktu tertentu bahwa TKDN harus mulai dipenuhi. Nah, bagaimana kesiapan juga dari sisi manufaktur di Indonesia untuk bisa mensupport, mendukung kebutuhan TKDN tersebut. Nah, selain itu juga mungkin yang satu hal tantangan yang kita lihat masih perlu kita cari solusinya adalah masalah pendanaan. Nah, proyek-proyek ini kan heavy capital intensif di awal. Nah, itu membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Nah, satu hal lagi mungkin yang jadi cukup ramai belakang ini adalah terkait dengan undang-undang EBT. Nah, kita tahu bahwa undang-undang EBT ini salah satu juga dalam rangka mempercepat pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Nah, ini mungkin satu hal yang kami lihat menjadi tantangan-tantangan yang harus bisa segera dicarikan solusinya agar pengembangan renewable energy ini berkembang pesat di Indonesia. Baik Pak, tapi terkait dengan pendanaan menarik nih Pak, begitu. Sejauh ini Anda sendiri melihatnya untuk pendanaan, artinya apakah ke depannya ini masih akan mengalami berbagai tantangan. Dan tadi kan kalau Anda sampaikan memang ini untuk pendanaan dari proyek ini bukan dana yang sedikit. Begitu. Ya. Nah, kami melihat memang pendanaan ini sebenarnya kalau dari sisi kacamata pendanaan dari asing itu sangat banyak sebenarnya dana-dana yang available untuk bisa dimanfaatkan Indonesia. Nah, PR-nya adalah bagaimana mensinkronkan tadi requirement pendanaan untuk bisa dipakai Indonesia. Nah, yang kedua, kami juga ingin sebenarnya tidak hanya pendana asing yang masuk ke Indonesia, tetapi juga financial institution Indonesia, bank atau komersial bank Indonesia juga terlibat. Nah, ini yang mungkin harus dicarikan kesinambungannya, karena kami melihat bahwa banyak regulasi, terutama yang memang disiapkan oleh OJK itu belum sepenuhnya sesuai dengan requirement pendanaan khususnya proyek-proyek renewable energy. Karena memang nature-nya biasanya ini adalah project finance. Nah, ini yang something yang menurut kami perlu disinkronkan aturan-aturan tersebut supaya market pendanaan dalam negeri ini juga bisa terlibat aktif untuk proyek-proyek tersebut. Baik, jadi kalau bicara mengenai pendanaan dari bank ya Pak ya, saat ini bank sebetulnya seperti apa? Tadi kan mengharapkan bahwa kalau investor asing memang cukup besar begitu ya peluangnya, dan harapannya juga ada investor dari dalam negeri. Kalau untuk dari perbankan sendiri? Nah, perbankan sendiri itu memang masih ada kendala yang menurut kami harusnya bisa dibuat satu breakthrough dari OJK, karena proyek ini kan nature-nya long term ya, karena kayak kita gitu punya kontrak dengan klien kita 25 tahun. Nah, pendanaannya pun membutuhkan pendanaan yang relatif panjang, lebih dari 10 tahun. Nah, kesulitannya mungkin saat ini di Indonesia ini pendanaan dari domestik itu terbatas waktunya, hanya bisa 5 tahun, 7 tahun maksimal, atau 5 plus 5. Nah, bukan waktu yang cukup panjang. Nah, itu mungkin satu area. Yang kedua terkait dengan project financing. Nah, kita mengharapkan pendanaan ini bisa skemanya benar-benar project finance. Pendanaan ini berdasarkan proyeknya gitu loh, bukan berdasarkan jaminan dari holding company ataupun yang lain, ataupun kolateral yang lain. Nah, ini mungkin satu hal yang perlu dicarikan jalan keluarnya, karena itu yang
kami lihat ini jadi penghambat nih ke depan kalau ini peraturan-peraturan atau persyaratan itu diterapkan terus untuk proyek-proyek seperti yang sedang kita bangun. Nah, sementara dari asing tidak mensyaratkan hal tersebut gitu. Jadi itu mungkin satu perbedaan yang cukup besar sehingga menjadi challenge, tantangan buat kita bagaimana memanfaatkan pendanaan domestik. Baik, lalu sampai dengan saat ini Pak, berapa kapasitas PLTS yang dibangun oleh Emirates? Ya, saat ini kami sudah membangun hampir 60 megawatt. Betul Emirates juga relatif baru 3 tahun, tapi alhamdulillah dalam 3 tahun kami bisa mencapai kapasitas tersebut. Ke depan harapan kami ya kami bisa menambah lebih banyak lagi kapasitas yang kami bangun karena hari ini udah beberapa proyek dalam pipeline kami yang akan kita bangun lebih lanjut. Lalu berbicara mengenai strategi bisnis ya Pak dari perusahaan sampai dengan saat ini seperti apa? Artinya tadi Anda menyampaikan bahwa ada beberapa tantangan ya Pak, tantangan terkait manufacture juga di tanah air seperti apa, lalu juga TKDN ya itu kaitannya, lalu juga terkait dengan pendanaan. Strategi-strategi apa yang dilakukan oleh perusahaan Pak untuk menghadapi tantangan-tantangan yang saat ini dihadapi? Nah, jadi sebenarnya sebagai awal aja bahwa kami ini merupakan developer. Nah, developer itu kami bertanggung jawab terhadap FEPC namanya, Finance, Engineering, Procurement, dan Construction. Nah, dari sisi pendanaan tadi saya sampaikan bahwa kita dari waktu-waktu terus mencari pendanaan dari dalam negeri maupun dari luar negeri, kita lakukan sendiri. Nah, kemudian kami sebagai real developer itu kami melakukan engineering dan procurement sendiri. Nah, engineering itu dalam arti mendesain, membuat solusi itu kita lakukan sendiri. Karena di situ adalah key utama bahwa proyek ini bisa berjalan dengan baik. Nah, dari sisi procurement, pembelian peralatan itu karena source-nya dari luar negeri maupun dalam negeri, sangat penting adalah bagaimana supply chain itu kita bisa kontrol dengan baik sehingga kita bisa mendapatkan solusi maupun biaya yang paling efektif dan kompetitif. Nah, dari sisi konstruksi biasanya kami bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan konstruksi lokal di mana pembangunan dibantu oleh mereka. Nah, skema tersebut yang kita lakukan supaya juga tidak hanya kita juga berkembang sendiri, tapi juga kita membantu perusahaan-perusahaan lokal bisa bekerja sama dan bisa berkembang bersama lah kira-kira begitu. Baik, sampai dengan saat ini Pak untuk lokasi PLTS yang dibangun Emirates ini sudah di mana saja begitu Pak. Lalu sebetulnya kalau dilihat bagaimana perusahaan merencanakan ekspansi pasar baru ke depannya Pak? Ya. Jadi kalau dari sisi lokasi, hari ini kami sudah ada di 19 lokasi seluruh Indonesia. Mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Maluku, Sulawesi. Itu ada 19 lokasi. Nah, kami juga terus mengembangkan market. Jadi saat ini market kita terbesar adalah di CNI, Komersial Industrial. Tapi ke depan kita juga mulai mengembangkan market di PLN. Nah, di PLN ini kebetulan kami sudah ditunjuk sebagai salah satu pemenang untuk membangun PLTS hybrid di Indonesia Timur, di mana tujuannya adalah dalam rangka program pemerintah mengurangi penggunaan bahan bakar minyak, sehingga kami akan mengganti pembangkit diesel ini dengan pembangkit yang lebih bersih melalui PLTS dan baterai. Itu ke depan akan ke arah situ. Jadi bisnisnya akan berkembang ke arah tersebut.